Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Sore, Iba. sore Kak Silaska. Sore Kak Diba. Sore, halo semuanya. Oke, sebelum dimulai Kak Silaska bisa membukanya lebih dahulu. Halo, apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengar? Oke, baik. Baik, terima kasih. Sudah bisa kita mulai, Kak? Yap, makanya. Oke. Ya, Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin akan join, kita mungkin bisa mulai saja. Selamat sore teman-teman semua, dan terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk bergabung dalam sesi webinar Intro to IELTS Speaking. Jadi hari ini sesuai dengan topiknya kita akan sama-sama mendengarkan strategi dan juga nantinya akan ada praktis di akhir sesi webinar. Jadi teman-teman harapannya bisa mengikuti sesi hari ini sampai selesai. Dan pertama-tama perkenalkan saya Tika dari tim Beasiswa Timur yang hari ini akan jadi moderator dalam sesi hari ini. Baik, mungkin saya boleh tanya-tanya sedikit, kira-kira teman-teman yang ada di sini dari mana saja nih? Mungkin boleh ketik di kolom chat atau boleh juga langsung unmute. Karena kebetulan ini pertama kalinya saya memoderatori kegiatan dengan Road Global, terutama sama Miss Adiba. iya, Mungkin, oh ya dari Surabaya. Halo. Surabaya. Wow, kami nampak dua. Yang lain, Mojokerto. Ini Jawa Timur sama Indonesia Timur ya. Oke, ada lagi dari Nabire. Ini kayaknya banyak dari Indonesia Timur sih, Kak. Iya, kalau Road Global basisnya Jawa Timur. Oh, iya. Kebetulan saya sekarang waktu Indonesia Tengah, Kak. Iya, Oke, terima kasih teman-teman. Baik, ada lagi ya dari Salatiga. Halo, Kak Gloria. kalau Kak Sinatika dari mana? Kalau saya sekarang domisilinya di Kota Kupang, Kak, NTT. Propang. Kalau saya sedang berada di Bali, teman-teman. Jadi Wita juga nih, Oh, termasuk sama. Wita. Waktu Iya, Indonesia sama. Tengah. Ini saya timur. Wah, saya tengah. Iya, Wita. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Jadi mungkin waktu yang berikutnya saya langsung berikan ke Miss Adiba. Nantinya akan langsung diarahkan oleh Miss Adiba sendiri. Setelah presentasi akan ada praktis juga. Oke, silakan Oke, Miss. terima kasih Kak Sinatika dari Beasiswa Timur. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. PowerPoint saya terlihat ya.
Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di hari Minggunya, gitu ya. Hari Minggu saya tahu teman-teman mungkin ada kegiatan lain yang lebih menarik atau mau beristirahat, tapi akhirnya meluangkan waktu 1 sampai 2 jam ke depan bersama kami di sini untuk belajar IELTS speaking. Dan ini adalah program ya, program belajar kolaborasi antara Beasiswa Timur dan Root Global Indonesia. Coba dicek aja Instagramnya Beasiswa Timur dan Root Global, itu ada banyak informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semua, terutama bagi yang ingin studi lanjut kayak gitu ya. Dan terima kasih juga untuk para volunteer yang ada di sini, Kak Sinatika dari Beasiswa Timur, dan juga ada Mbak Risma dan Mbak Caca dari Root Global Indonesia. Oke, suara saya jelas ya, teman-teman. Dan Mbak Rani juga ada nih. Ya. Alright, jadi saya akan perkenalan dulu. Nah, ini siapa sih orang yang sedang berbicara saat ini di depan kalian? Siapa saya gitu, siapa sih Miss Adiba ini? Jadi saya adalah alumni dari Sastra Inggris Universitas Airlangga, yang ditanya tahunnya udah lama banget. Jadi dari Surabaya ya, kuliah S1-nya Sastra Inggris, kemudian tahun 2020 mendapatkan beasiswa Fulbright, karena itu bendera Amerika ya teman-teman. Beasiswa Fulbright ke Teachers College Columbia University untuk jurusan Applied Linguistics atau linguistik terdepan. Nah itu. Jadi selama hidup saya mendapatkan beberapa beasiswa. Saya sangat berhutang kepada banyak beasiswa sampai saya berada di titik ini gitu ya. Ya selain saya mendapatkan Fulbright, ketika S1 saya juga mendapatkan beasiswa ke Malaysia, Asian University Network ke University Malaya. Dan juga ketika saya SMA mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat, pertukaran pelajar selama 1 tahun melewati beasiswa namanya Kennedy Lugar Youth Exchange Study atau YES. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang masih SMA atau tahu teman-teman yang sedang adiknya atau ponakannya atau siapapun yang sedang SMA, ini bisa dicoba ya, beasiswa untuk pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun. Nah sekarang saya ada di mana gitu? Sekarang saya ada di mana-mana sih, cuman basisnya sekarang saya ada di ILF karena itu saya di Bali baru sampai kemarin. So I arrived yesterday to Bali to teach ELTA program. Jadi kalau ada yang pernah dengar ELTA program sebelumnya? Jadi ELTA program ada singkatan dari English Language Teaching Assistantship, dan itu adalah program yang bagus sekali untuk teman-teman dari regional-regional atau area-area tertentu. Silakan dicek ELTA gitu ya, ELTA. Dan saya adalah salah satu master trainer atau pengajar ELTA, jadi saya mengajar IELTS preparation. Dan sebenarnya saya juga seorang dosen dan megang kantor urusan internasional di Universitas Pasuruan. Itu basisnya di Jawa Timur. Terus selain itu saya juga ada semacam kursus ya untuk IELTS preparation, namanya Manhattan English, di IELF juga, dan saya sangat suka volunteer atau like menjadi sukarelawan, dan sukarelawan salah satunya itu di Indonesia Mengglobal. Ada yang pernah dengar Indonesia Mengglobal? Indonesia Mengglobal ini adalah satu platform yang sudah berdiri 12 tahun yang lalu, dan ada banyak program yang bisa kalian ikuti. Salah satu program unggulannya adalah mentorship atau pendampingan beasiswa S2 dan S3 kayak gitu. Dulu saya mentinya didampingi oleh Indonesia Mengglobal, kemudian saya jadi mentor, dan sekarang saya jadi editor-in-chief atau kepala redaksi untuk website Indonesia Mengglobal. Saya juga tahu di Beasiswa Timur juga ada pendampingan ya, benar ya Kak Sinatika. Pendampingan beberapa beasiswa, jadi jangan sampai lewat, silakan di follow Instagramnya. Saya juga di Media FI Indonesia. Juli lalu saya mengajar bahasa Inggris di Toraja, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan selama sekitar 3 minggu. Mengajar anak-anak Toraja di sana. Dan yang terakhir, nah ini di Root Global Indonesia, ini juga platformnya, visi misinya itu mirip dengan Beasiswa Timur. Karena itu kami berkolaborasi untuk memberikan banyak webinar yang bermanfaat dan insya Allah berdampak baik ya untuk teman-teman semua. Oke, jadi agenda hari ini apa? Seperti yang Kak Sinatika sudah jelaskan, kita akan lihat tentang IELTS speaking.
Kemudian kita akan fokus hari ini, karena speaking itu ada beberapa bagian ya, kita akan fokus ke speaking part 1, dan akan ada practice. Oke, so far so good? Oke, saya akan ganti slide untuk slide yang materi. Apa sudah terlihat PowerPoint yang baru, teman-teman? Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Jadi kita akan langsung aja ya masuk ke IELTS Preparation Intro to Speaking. Nah, saya suka mengajar adult sebenarnya, jadi dewasa ya, orang-orang dewasa, karena saya bisa banyak tanya-tanya gitu. Saya suka approach-nya itu inquisitive learning based gitu ya. Jadi saya akan banyak tanya-tanya. Apa sih yang kalian tahu tentang IELTS speaking? Ada yang bisa di mute, unmute, atau tulis di chat. Apa yang kalian tahu tentang IELTS deh, atau IELTS speaking? Silakan, saya akan kasih waktu 1 menit. Di unmute aja boleh. Ada yang mau atau di chat boleh. Atau semua baru nih, 4 tahun kalau baru pertama dengar IELTS. Ini nggak pertama dengar, tapi juga. Oke. Kepanjangannya deh, ada yang tahu nggak kepanjangannya IELTS? Nyari dulu di Google gitu. Biasanya saya tembak aja nih, biar bentar ya, saya tembak aja siapa ya. Mbak Maulida Sulisterani, tahu apa itu IELTS? Yang kamu tahu? Oke. Salah satu tes Kak Reina Grimaldi, semacam tes bahasa Inggris Bu. Oke. Salah satu tes atau persyaratan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Yes, jadi IELTS itu adalah International English Language Test, ya. Dan dia memang untuk tes bahasa Inggris untuk mengetahui tingkat level bahasa Inggris kalian. Dan biasanya untuk yang akademik tujuannya adalah untuk studi lanjut. Tapi sebenarnya IELTS juga ada yang general, ya. General IELTS itu biasanya untuk bekerja seperti WHV, itu nggak perlu yang akademik, tapi yang general aja nggak masalah. Oke, kita skip dulu buat nanti aja. Jadi kita akan melihat intellectual speaking itu tentang kriteria, asesmen kriteria. Jadi apa aja sih yang dinilai dari di IELTS tersebut, kemudian general tips, ya, kemudian kita praktek. Nah, intro to IELTS speaking. Jadi formatnya IELTS itu speaking ya, berbicara. IELTS speaking test itu dia formatnya face to face. Kamu ke test center ya, ke tempat tes, kemudian langsung bertemu sama examiner atau pengujinya, tatap muka. Dan sekarang juga banyak yang formatnya online. Jadi kalian tetap ke test center atau ke tempat tes, tetapi dia kalian harus pakai komputer tempat tes tersebut untuk ada Zoom call seperti ini ya. Jadi conference secara online. Waktunya berapa menit? Waktunya itu cuma 11 sampai 15 menit. Jadi sangat singkat. Dan tesnya ini di-record atau direkam. Nah, ini yang paling penting, biasanya ketika kalian registrasi tes tersebut, kalian akan diberitahu kapan tes speaking-nya. Karena tes speaking itu agak terpisah. Dia bisa sebelum, bisa sesudah tes-tes yang lain. Ya, tes IELTS ada 4, skills atau keterampilan, listening, reading, writing, sama speaking. Nah, itu bisa sebelumnya atau bisa sesudahnya, bisa di hari yang sama atau bahkan bisa 7 hari sebelum dan sesudah. Tapi yang umum itu pada hari yang sama gitu.
pada hari yang sama biasanya setelah tes tulis, ya, setelah tes listening, reading, writing, itu tes speaking, tapi sekarang juga banyak yang speaking dahulu, gitu. Oke? Jadi ada berapa sih? Ada berapa part? Ini ada berapa part, teman-teman? Ada 3 ya. Ada 3 bagian, 3 sections, part 1, part 2, and part 3. Ini udah ada timingnya sendiri-sendiri atau durasinya. Jadi keseluruhan 15 menit maksimal. Part 1 itu sekitar 4-5 menit. Ya, tentang apa? Tentang pertanyaan yang familiar, yang kalian pasti tahu, seperti hobi, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, rumah, pekerjaan, atau kuliah atau sekarang studi di mana, kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kamu, yang pasti kamu tahu. Part 2, nah part 2 itu 3-4 menit totalnya. Di sini agak berbeda, karena di part 2 ini kalian akan monolog. Ya, kalian akan monolog atau telling a story. Jadi bercerita selama 2 menit tentang satu topik. Topiknya itu akan dikasih, ya, itu semacam booklet. Nanti kalian akan dikasih satu topik, kalian persiapan selama 1 menit, kemudian berbicara selama 2 menit, 1-2 menit tanpa ada interupsi dari penguji. Jadi terus berbicara, monolog atau telling story gitu ya, berbicara sendiri, tidak tanya jawab. Tuh. Sedangkan part 3, yaitu sama seperti part 1, 4-5 menit, formatnya juga sama, ya, formatnya itu tanya jawab, question and answer, dan topiknya itu berkaitan dengan topik yang kalian dapatkan di part 2. Jadi misalkan di part 2 ditanya tentang teknologi, part 3 itu akan berkaitan sama teknologi. Tapi mungkin lebih spesifik tentang AI, tentang teknologi di dalam pendidikan, dan sebagainya. Kita nggak tahu spesifiknya apa, tapi berkaitan dengan topik yang kalian dapatkan di part 2. Ya. Dan pertanyaannya itu lebih abstrak. Ada yang tahu nggak kira-kira abstrak maksudnya apa? Abstract questions. Ini penting ya untuk tahu, karena di part 3 itu pertanyaannya akan tidak lagi bertanya tentang kamu. Kalau di part 1 tuh ditanya, do you like, what's your hobby, misalkan gitu. Do you like taking notes? Or do you like traveling? Do you like this and that? Misalkan kayak gitu. Tentang kamu. Sedangkan di part 3 itu abstrak, tentang sesuatu yang general. Misalkan, how is the how is communication in your people communicate between each other in your country, kayak gitu. Misalkan contohnya. Jadi sangat global, general, jadi nggak lagi ngomongin tentang saya, tapi ngomongin tentang orang di negaramu, kayak gitu, atau kebudayaan di tempatmu, seperti itu. Oke, thank you Kak Reina. Nah, sebenarnya apa yang dilihat atau dinilai dalam IELTS speaking? Ini penting untuk tahu. Kita akan bahas agak cepat aja, tapi penting untuk kalian tahu. Jadi ada 4 kriterianya. Biasanya orang-orang tuh udah khawatir, oh grammar saya jelek kayak gitu. Padahal grammar hanya salah satu dari 4 kriteria IELTS speaking. Ya, jadi 1/4 atau 25% saja. Sedangkan 3 yang lain adalah yang pertama fluency and coherence, yang kedua lexical resources, ketiga grammatical range and accuracy, dan keempat pronunciation. Ada yang tahu nggak berarti fluency and coherence tentang apa? Maaf nih teman-teman, saya mungkin akan berpindah setelah ini karena ternyata charger saya nggak nyala. Jadi saya akan tutup sebentar gitu ya video saya. Ayo silakan, siapa yang mau berbagi apa itu fluency and coherence, bahasa Indonesianya. Fluency kelancaran kita berbicara, betul Kak Rainer. Kalau coherence ada yang tahu nggak maksudnya apa? Jadi
dalam satu kriteria ada fluency, ada coherence. Fluency betul kelancaran, kamu lancar apa enggak, mutu apa enggak. Lancar itu kayak gimana? Ketika kamu ngomong bahasa Indonesia, itu berarti kamu lancar gitu kan. Kalau bahasa Inggrismu itu seperti kamu berbicara bahasa Indonesia, berarti itu bahasa Inggrismu udah tingkat atas ya, C-level namanya. Yes, betul Kak Riner. Jadi coherence itu apakah pertanyaan, jawaban yang kamu utarakan itu sesuai dengan pertanyaannya, nyambung nggak gitu. Jangan jaka sambung bawa golok gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Ini harus nyambung. Kalau misalnya ditanyain, do you like traveling? Jawabannya yes or no gitu. Jangan kemana-mana, jawab dulu yes or no, and then why gitu. Dijawab dulu pertanyaannya, jangan kemana-mana. Gitu. Jangan malah ngomongin hometown misalkan. Walaupun sama-sama tempat gitu, tapi no, it's not answering the question, jadi harus nyambung. Tuh. Ada yang tahu nggak lexical resources itu apa? Saya izin videonya sebentar saya tutup ya. Cari jalan dulu. Lexical resources, ada yang tahu? Berkaitan sama apa? Lexical resources itu berkaitan sama vocabulary. Audio, video, putus-putus. Oke. Kalau suara terdengar ya, Kak? Suara aman, Kak. Oke. Sekarang udah bisa dicas. Alhamdulillah. Oke. Betul, suaranya mantap. Oke. Kalau suara, yang penting suara gitu. Kalau misalnya ada yang kesulitan, kita juga bisa menyesuaikan ya. Tapi lebih baik kalau saya mungkin videonya menyala, jadi kalian bisa lihat. Jadi leksikal itu betul berkaitan dengan kata-kata alias vocabulary. Itu aliasnya. Jadi kata kerennya dari vocabulary atau kosakata itu namanya lexical resources. Jadi dilihat, nanti kita lihat maksudnya vocabulary yang dilihat itu apa. Grammatical range and accuracy. Udah jelas ya, grammar, tata bahasa, pronunciation, cara pengucapan. Kita lihat satu-satu secara cepat aja. Jadi kalau misalkan ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman, dan ini dari website IDP-nya, jadi test center official atau yang resmi di IELTS itu ada 3. Yang pertama ILF, yang kedua IDP, yang ketiga itu the British Council. Selain itu hati-hati, dilihat dulu apakah bekerja sama dengan 3 instansi tersebut. Informasi ini saya dapat dari IDP, website IDP, jadi udah pasti valid gitu ya. Silakan dibaca dulu. Ya, jadi kalau misalkan pengen tahu kalian lancar atau berbicaranya nyambung atau sesuai dengan pertanyaannya itu apa sih? Ini bisa dilihat dari pertanyaan ini, ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan ya, yes, berarti yes, bagus, sudah bagus, ya. Oke, kita lihat tipsnya. Biasanya language learner atau pembelajar bahasa Inggris itu khawatir sama jawabannya. Jawabannya cenderung pengen yang keren, jadi berpikirnya itu kompleks dan ribet gitu. Sedangkan kalau misalkan fluency itu lebih baik kalian think and talk about simple ideas, ide-ide yang simpel. Jadi bisa langsung kalian berbicara dengan lancar gitu ya. Yang paling penting tuh detailnya, dijelaskan secara mendetail gitu. Bukan ini keren apa enggak gitu ya. Nah, biar lancar, nggak usah mikirin tentang grammarnya dulu. Ini ada yang bilang yes or no sih, tapi dari 10 tahun saya mengajar bahasa Inggris, biasanya seperti itu. Teman-teman yang terlalu khawatir sama grammar, biasanya fungsinya nggak bagus, atau kelancarannya nggak bagus, jadi nggak usah mikirin grammarnya dulu, nanti kita pikirin tapi nanti. Jangan gunakan beberapa konektor atau kata sambung yang berbeda. Nah, ini ya, practice frequently and regularly with a partner. Atau sendirian juga, nggak masalah gitu. Kalau misalkan cuma bisa sendirian, yang penting praktek berbicara
Ya, kalau sendiri kalian bisa record, direkam, kemudian mendengarkan rekamannya lagi. Dan ini juga penting berbicara dengan pace atau kecepatan yang normal. Dan kalian harus tahu diri kalian karena ketika tes itu biasa keadaan gugup, nervous. Kalau keadaan gugup, biasanya kalian berbicara lebih cepat atau lebih lambat. Kalau saya ketika gugup ngomongnya lebih cepat, cepat banget. Berarti ketika praktek dipelankan. Jadi kayak gitu. So know yourself, tahu diri kalian sendiri, terus disesuaikan gitu ya. Tapi normal pace itu yang seperti ini. Ketika kalian berbicara bahasa Indonesia seperti ini, enak didengar, berarti itu natural pace. Oke. Okay? Physical resources tentang vocabulary. Vocabulary. Akan dibaca dulu ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Oke. Okay? Jadi ada yang mau ngasih summary atau inti dari ini, 3 hal ini, 3 pertanyaan ini? Boleh ditulis, boleh unmute. Jadi apa yang kita perlu lihat di vocabulary atau persiapkan ketika menyangkut vocabulary atau kosakata. Anybody? Oke. Okay. Yang pertama ini ada kata-kata ya, ini keywordnya accurately use. Oke. Okay. Accurately use berarti apa? Menggunakan dengan tepat. Penggunaannya tepat atau mencoba vocabulary yang beragam gitu ya. Penggunaannya tepat maksudnya apa? Misalkan minum obat. Bahasa Inggrisnya apa minum obat? Jangan di bahasa Indonesia kan. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi drink medicine ya. Nah, bahasa Inggris kita nggak pakai drink. Kita pakainya apa? Ada yang tahu? Konsum boleh atau yang lebih umum itu take medicine ya. Jadi itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu ngomong terus habis itu kamu bilang drink medicine, itu kurang tepat secara kosakata karena di bahasa Inggris kita bilang take or consume boleh ya. Seperti itu ya. Kalau ini akurat atau enggak penggunaan kosakatanya. Apakah kamu bisa menjelaskan ide ya menggunakan kata-kata tertentu? Maksudnya kayak gimana? Misalkan ditanyakan di pertanyaan tentang olahraga or animals misalkan, favorite animals. Nah, kamu bisa menjelaskan apa enggak gitu. Enggak cuma oh I like cats. But what about cat? Adakah spesifik vocabulary yang kamu tahu ketika menjelaskan tentang kucing? Nah, kosakata apa aja yang keluar ketika ngomongin kucing? Misalkan cat is a domestic animal, ya, or pets, ya. Jadi um, hewan peliharaan yang biasa ada di rumah. Nah, itu bagus banget kalau kalian bisa pakai bisa domestic animal, pets, terus habis itu bulunya halus. Apa itu bulunya halus gitu? Bahasa Inggrisnya. Jadi ketika ditanyakan satu topik, itu berarti ada kosakata atau vocabulary yang berkaitan dengan topik tersebut. Nggak akan keluar gitu ngomongin tentang bulu yang halus, kita ngomongin coklat gitu. Enggak gitu. Jadi beda lagi kosakata yang dipakai. Jadi itu ya. Kemudian use or attempt to use a higher level vocabulary. Ini boleh dipakai, tapi sebenarnya nggak harus banyak-banyak pun kalau kalian udah bisa yang 2 atas itu ya, itu pasti masih dapat nilai yang bagus untuk vocabulary-nya. Nggak harus semuanya itu high level vocabulary, karena ketika kita berbicara, pasti kita masih pakai basic juga gitu, vocabulary yang basic. Taunya high level vocabulary di mana? Kalian coba cari academic word list ya di Google, itu ada listnya, itu adalah high level vocabulary ya, bisa dipakai di speaking dan di typing. Oke, akan dicari.
Tapi intinya jangan 100% pakai high level, 75% aja kebanyakan. Kalau menurut saya disesuaikan sama pertanyaannya, gitu ya. Nah, tipsnya kayak apa untuk dapat vocabulary yang bagus nilainya? Read and listen more. Nah, ini yang paling penting ketika kita mau produksi berbicara kita bagus, ya, production skills, ya, seperti berbicara kita bagus, it means kalian harus punya input yang bagus. Input tuh maksudnya gimana kamu bisa terekspos sama bahasa itu sendiri. Gimana caranya terekspos belajar itu dari membaca atau mendengarkan, teman-teman. Atau sekarang bisa juga menonton, ya. Jadi silahkan baca, mendengarkan, menonton sesuatu yang berbau bahasa Inggris. Gitu. Nah, collect new words, ya yang tadi saya bilang ya, kosakata itu lebih baik memang di collect, tapi jangan cuma dikumpulin doang, ditulis terus habis itu dikumpulin, jangan, tapi dipakai dalam kalimat atau ketika berbicara, itu yang paling penting ya. Practice them in context. Jadi bikin kalimat diucapkan. Atau ketika nanti kalian praktek bahasa Inggris, dipakai kata tersebut dalam kalimat. Kalau nggak bakalan hafal. Hafal, tapi cepat lupa. Ya. Gunakan sinonim jika bisa. Ini penting banget. Misalkan like, saya suka, karena ada pertanyaan di part 1 tuh banyak banget pertanyaan tentang kamu suka ini, kamu suka itu banyak banget. Jadi kalian bisa ganti pakai enjoy, prefer, I'm into, I'm a fan of, itu ada banyak banget sinonimnya. Itu lebih bagus kalau kalian pakai sinonim. Nah, ini yang saya bilang di IELTS itu topiknya beda-beda. Part 1 tuh kamu bisa dapat 2 sampai 3 topik yang berbeda. Karena itu tahu cara menjelaskan sesuai topik tertentu itu sangat baik. Misalkan ngomong teknologi, nanti kalian akan tergantung pertanyaannya, tapi you will use this kind of like vocabulary. Gadget loading update, download, website, those kind of things. Ya. Ya, ini juga, ini terakhir memang kalau bisa lebih baik pakai high vocabulary sesuai konteksnya. Tidak semua harus pakai high level vocabulary, teman-teman ya. Idioms, nah ini hati-hati banget nih, idioms nih. Idioms itu sesuai konteksnya. Kalau misalkan kalian tahu artinya dan itu sesuai sama konteksnya, pakai. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Karena teman-teman tuh merasa seakan-akan harus pakai biar dapat vocab nilai IELTS speakingnya bagus, nggak harus teman-teman. Dan idioms ini bukan berarti idiom yang kayak my cup of tea gitu. Reading book is my cup of tea kayak gitu. Itu boleh, but it's too much, dipakai terlalu banyak. Ya, jadi kedengarannya itu agak aneh. Yang idiomatic expression yang bagus itu yang kayak tadi ya, collocation gitu. Itu lebih baik dipakai. Kayak misalkan bersihin tempat tidur. Bahasa Inggrisnya apa bersihin tempat tidur? Kalian tahu nggak? Saya biasanya bangun pagi, saya langsung bersihin tempat tidur, misalkan gitu. Yes, itu nggak bilang clean your bed ya, tapi make my bed. Gitu. Itu namanya kolokasi kayak gitu. Itu yang lebih bagus. It's part of idiomatic expression too. Oke, kita lanjut ke grammar. Nah, ini yang orang-orang biasa, orang Indonesia suka banget ngomongin tentang grammar. I don't know why. Bisa dibaca dulu. Oke. Jadi grammar itu apa yang dilihat? Grammar itu yang pertama ada grammatical range. Ya, range itu artinya adalah banyaknya. Jadi kalian ketika berbicara bisa pakai tata bahasa yang bermacam-macam apa enggak? Kalimatnya itu cuma kalimat sederhana atau kalimat yang lebih panjang, kompleks. Bisa pakai tenses yang beberapa macam apa enggak. Grammar itu enggak hanya tentang tenses ya teman-teman. No, tenses is just a part of it. Hanya bagian kecil dari grammar atau tata bahasa gitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama tenses walaupun penting, tapi nggak hanya tentang
tenses aja gitu. Grammar is not only about tenses. Jadi strukturnya itu tepat atau beragam atau enggak. Do you use simple sentence and complex sentences? Kalian pakai adjective clause, adverb clause, kayak gitu. Intinya grammar itu bervariasi, wide range ya. Atau cuma sekedar basic struktur aja gitu yang kalian ucapkan gitu ya, atau jawaban kalian pakai kalimat-kalimat sederhana. Terus yang kedua tentang akurasi. Akurasi udah pasti tentang ketepatan ya, karena di grammar itu tepat ada formulanya, ada rumusnya, sesuai sama rumus-rumus yang kalian tahu apa enggak atau tidak gitu ya. Sama frekuensi membuat kesalahan. Semakin sedikit kalian salah, itu semakin bagus nilai grammarnya ya. Jadi misalkan kalau kesalahan 50-50, misalkan you could get 6 still, kayak gitu, around 6 for your grammar. Tapi kalau misalkan kesalahannya lebih sedikit, kalian bisa dapat nilai yang lebih tinggi, misalkan 7 ke atas. Gitu. Tipsnya apa? Sebisa mungkin respond in longer and complex sentences. Detail, jawablah lebih panjang, dan menggunakan kalimat-kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks itu mungkin kalian nggak merasa itu kompleks, but it is kompleks. Misalkan what kind of sports do you like to do? Terus saya bilang I like water sports such as snorkeling, surfing, diving because it's fun so that I could feel refreshed and boost my energy. Itu kompleks ya. Jadi jangan cuma I like water sports. Titik, selesai. Enggak, tapi dijelaskan apa aja, kemudian kenapa kamu suka, itu kompleks. Because, XYZ. Itu kompleks sentences, teman-teman. Kemudian, ini yang biasanya orang Indonesia sering salah sih, subject verb agreement. Ada yang tahu nggak subject verb agreement itu apa? Biasanya di simple present, sering salahnya. Kayak gini misalkan, subject verb agreement itu, can you tell me about your describe your close friend misalkan ya, jelaskan tentang teman baikmu. Akhirnya jelasin tentang dia kan, she. Misalkan oh she is my classmate, she enjoys reading book. Nah, ini yang biasa hilang, enjoys, s-nya bisa hilang. Yes. Betul, itu cuma salah satu contoh ya dari subject verb agreement. Di orang Indonesia biasanya S-nya itu hilang, she enjoys reading book, S in enjoy, something like that. Terus menggunakan tenses yang berbeda-beda, tapi sesuaikan sama pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan yang memang butuh simple present, dijawab pakai simple present. Ketika pertanyaannya pakai simple past, banyak juga ya, misalkan have you ever, kayak gitu. Did you, nah itu beda lagi tenses yang dipakai. Nggak cuma simple present ya. Ada simple present, simple past, present perfect, sesuaikan sama pertanyaannya. Dan yang terakhir tentang pronunciation atau pelafalan. Bisa dibaca dulu. Banyak orang yang khawatir tentang pronunciation, mikirnya, aduh, saya nggak bisa aksennya. Nah, accent is not part of pronunciation. Jadi di dalam IELTS mereka nggak melihat aksen, kecuali aksennya itu membuat apa yang kalian bicarakan tidak jelas, gitu. So it's not about whether you can speak in certain accents. Oh, saya bisa ngomong pakai British accent, saya bisa pakai American accent. Berarti saya harus belajar ngikutin mereka. Enggak, teman-teman. Ya, it's not about accent. So pronunciation is not about accent. Oke. Jadi yang paling penting sebenarnya ketika pelafalan adalah apakah jawaban kalian itu clear, jelas, dan mudah dipahami. Ketika saya bisa mendengarkan, mengerti apa yang kalian ucapkan, berarti you already check gitu. Yes, jelas dan mudah dipahami.
ya. Itu termasuk volume juga, ketika berbicara itu volumenya sesuai gitu ya, nggak terlalu pelan atau nggak terlalu cepat, itu juga biasanya mengganggu pemahaman. Oke. Nah, untuk lebih atasnya, apakah penggunaan stres? Stres itu bukan stres kayak ini ya, tapi dalam bahasa Inggris ada kata-kata atau kosakata yang ditekan gitu. Kita nggak akan lebih jauh berbicara tentang pronunciation, tapi di dalam bahasa Inggris ada stres sama intonasi. Intonasi itu intinya kalau selesai titik itu intonasinya turun. Oke, ya turun. Misalkan I enjoy reading books, turun. Kalau misalkan intonasinya tengah-tengah itu berarti koma. I enjoy reading books. Dan ya, dengar ya, itu kalau misalkan kalian mau selesai tapi kalian masih ngambang, itu orang kayak mengantisipasi apalagi yang kamu mau utarakan gitu. Jadi kalau bisa intonasinya turun. Kalau pertanyaan itu biasanya naik intonasinya. Do you stress intonation to add extra meaning? Alright. Jadi intonasi tentang itu secara garis besar. Terus juga tentang individual words. Ada beberapa kosakata yang entah kenapa orang Indonesia itu sering salah. Coba ya, kita coba ya. Ada yang mau nyobain nggak? Ada yang mau nyoba? Unmute boleh. Ini harus unmute sih, nggak mungkin pakai chat box. Nah, saya pilih aja deh. Kak, siapa ya? Ini yang dari tadi udah sangat membantu, Kak Rainer. Mau nyoba nggak, Kak Rainer? Sorry Kak, nyobain apa ya? Tadi Oh, kayak itu putus. ada kosakata yang saya ketik. Itu bisa tolong dibaca. Oh, Kak. Vehicle? Ih, ini pinter nih. Banyak kan orang Indonesia bilangnya gimana? Ada yang tahu? Vehicle, gitu. Vehicle. Entah kenapa dari kapan saya nggak tahu, tapi mungkin dari kita SD atau entah dengar di mana itu vehicle. Jadi vehicle, ya, vehicle. Very good. Terus yang lagi yang biasanya sering salah juga ini, udah mau nyoba nggak ya? Kak Widolani, mau nyoba? Saya juga sering, saya aja salah dulu. Nggak apa-apa. Examiner. Yes, jadi examiner. Yes, banyak yang salah itu dia pakai examiner. Ya, itu misalnya examiner. Itu yang maksudnya dari individual words menggunakan stress atau pronunciation tepat atau tidak ya, kata spesifik satu kata. Jadi tipsnya apa? Silakan berbicara secara jelas dan cukup lantang. Ya, jelas dan cukup lantang. Ini vocabulary, kamus yang saya sering pakai dan saya rekomendasikan teman-teman untuk memakai ada dua. Yang pertama Oxford Learner Dictionary, itu bagus banget, saya suka banget. Saya selalu pakai itu sama student saya. Kenapa kamus itu? Karena dia learner dictionary, memang kamus untuk pembelajar. Jadi definisinya ketika kalian ngetik examiner, definisinya itu sangat amat simple, pakai bahasa Inggris, tapi itu dia simple, terus ada keterangan contoh-contohnya dalam kalimat, terus ada pronunciation dalam dua aksen, British sama American, kayak gitu, terus ketahuan juga levelnya. Levelnya ini kosakata level basic, level tengah, intermediate, atau level advance. Gitu. Itu ada di situ, bagus banget. Yang kedua, Youglish. Youglish itu semacam YouTube, ya, dia ngambil video-video dari YouTube, dan kalian bisa ngecek kosakata atau vocabulary di dalam kalimat.
Karena biasanya vocabulary itu ada beberapa vocabulary ketika di dalam kalimat dia agak berubah pronunciation-nya. Gitu. Contohnya kata ini, can. Kalau secara individu kita bilangnya can. Ya, can. Itu kalau di stress can. Tapi kalau dalam kalimat I can do it. Jadi can. I can do it. Gitu. Jadi agak berbeda. Di Euclid itu kamu bisa mendapatkan hal tersebut. Bisa dengerin gimana kosakata tersebut dilafalkan dalam kalimat yang dalam konteks. Hati-hati sama intonasi yang tadi saya sudah jelaskan. Dan biasanya banyak kesalahan pelafalan itu dari vowels. Ada yang mau nggak vowel itu apa? Vowels. Huruf vokal. Ya, karena di dalam bahasa Inggris dia agak berbeda huruf vokalnya. Bunyi-bunyi huruf vokalnya agak berbeda. Nah, itu banyak kosakata atau pelafalan yang kurang tepat karena itu huruf vokalnya kurang tepat. Ini secara garis besarnya band descriptor ya. Biasanya saya nggak tahu ya, beda-beda. Biasanya generally ini nggak ngomongin semuanya sih, tapi yang saya lihat tuh biasanya agak susah untuk sebagian besar orang itu untuk dapat lebih dari 6 gitu ya. Biasanya orang Indonesia itu agak stuck di 6 gitu. Untuk dapat 6 ke atas dia lumayan struggle. Jadi bisa banyak prakteknya ya. Ini tersedia umum teman-teman, jadi sangat bisa kalian download di Google ya. Namanya band descriptor. Oke, kita akan review sebentar. Oke, Pak 1 ada apa aja? Ada yang bisa bantu bacakan? Mungkin? Ya, Kak Rian Ahmad. Silakan. Yeah, yeah. Okay. Part 1. In part one, you will have a 4 to 5 minute conversation with an IELTS examiner about yourself. Topics might include work, family, home life, personal interests. Thank you so much, Rian. Jadi intinya di part 1 kalian durasinya 4-5 menit ya. Dan dia modelnya question and answer, ya tanya jawab atau monolog teman-teman. Tanya jawab atau monolog? Tanya jawab ya, dia question and answer, tapi kalian yang jawab, yang nanya examiner atau pengujinya. Jangan tanya balik gitu, nggak bakalan dijawab. Dan biasanya topik-topiknya mengenai pekerjaan, keluarga, kehidupan sehari-hari gitu ya, dan personal interest. Gitu. Di part 2 ada yang mau unmute dan dibacakan? Boleh, Kak. Boleh, silakan. In part 2 of the speaking task, you will be given a card with a topic. You will be given 1 minute to take note on the topic. You will be given a pencil and paper for prepare your response. You will then speak on the topic for 2 minutes. Jadi total berbicaranya berapa menit teman-teman di part 2? Ini? 1 atau 2 menit total berbicaranya? 1. Nah, total bicaranya itu 2 minutes. Yes, 2 minutes, 2 menit ya. Kalau kalian cuma 1 menit, itu biasanya nggak bisa dapat lebih dari 5 untuk fluency. Untuk part 2-nya ya. Part 2 itu kan nilainya itu naik turun sampai di part 3 gitu. Tapi kalau misalkan kamu cuma 1 menit tuh biasanya fluency itu akan susah untuk di atas 5 fluency. Gitu. Jadi kalian nggak usah mikir ngomong terus sampai examiner pengujinya itu bilang thank you.
Ketika dia bilang thank you, berarti itu indikator itu udah 2 menit. Jadi ngomong aja terus ngomong. Kalau belum ada itu berarti terus ngomong. Sampai akhirnya thank you, it's your sign to stop. Kalau belum ada thank you, jangan stop. Ngomong terus gitu ya. Dan di sini agak berbeda dari yang lain karena dia modelnya monolog. Karena akan dikasih satu topik, biasa ada satu pertanyaan, kemudian ada 4 pertanyaan lanjutan dari topik yang sama. Ada 1 menit untuk taking notes, ya. Mungkin di webinar selanjutnya kali ya, kita nggak akan masuk ke part 2. Maybe if we do it again, ya Kak Sinartika, maybe we will focus on part 2. Tapi seperti itu, dia agak berbeda sama part 1, karena kalian berbicara sendiri, monolog selama 2 menit. Thank you so much, Kak. Part 3 nih, part 3 dia mau bantu. Can I, sis? Sure. In part 3, you will have a conversation with the IELTS examiner around the topic given in part 2. Discuss it in more detail. Part 3 should take approximately 4 to 5 minutes to complete. Oke. Thank you so much. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi ya, jadi reviewnya adalah di part 3 itu dia balik lagi, dia itu conversation again, examiner yang tanya, kamu yang jawab. Ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa tanyakan ke examiner. Yang pertama adalah, could you please repeat again? Minta tolong diulangi. Itu boleh kami kasih pertanyaan tersebut. Could you please repeat again? I didn't quite catch that. Saya belum dapat pertanyaan itu, tolong ulangi, itu boleh. Sama kedua, klarifikasi kosakata. What do you mean by? Itu boleh. 2 pertanyaan itu atau teman-temannya ya. Selain itu nggak bisa ditanyain, how about you? Gitu nggak bisa. Kalau kamu sukanya apa, nggak bisa gitu ya. Jadi hanya 2 pertanyaan itu yang boleh kalian utarakan, tanyakan ke examiner. Tentang could you please repeat again? And number 2, what do you mean by? Apa maksudnya? Ya. Dan ini topiknya mirip seperti yang saya utarakan tadi dengan part 2. Kalau misalkan ngomongin tentang losing something, di part 2 ceritakan tentang satu kejadian ketika kamu kehilangan suatu barang. Itu kan diceritain selama 2 menit. Part 3-nya, it's about losing things. Pertanyaannya mungkin kayak, what kind of things do people in your country lose? Biasanya orang-orang di negaramu itu sering kehilangan apa? Gitu. Lebih general, lebih abstrak. Tapi masih berkaitan dengan part 2. Sekitar 4-5 menit. Part 3 ini adalah part terakhir, teman-teman. Jadi, usahakan tampil kayak show off. Keluarkan semua yang kamu bisa di part 3 ini. Jelaskan secara panjang, lebih detail, ya, di part 3 tersebut. Ini general tips. Ini juga saya ambil dari IDP, jadi valid ya, trusted dari sumber yang terpercaya. Bisa dibaca secara cepat dulu, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama jangan pernah memorize, mengingat jawabannya. Misalkan, oh saya tahu pasti akan ditanyain tentang tempat tinggal, ya, atau hometown. Itu harus dihafalkan. Itu kelihatan, dan itu akan mengurangi nilai kalian. Gitu. Kelihatan kenapa ini hometown tuh bagus, kompleks, pakai vocabulary bagus, tiba-tiba ditanyain topik lain, nggak bisa. Gitu ya. So, don't memorize answer. Jangan menghafalkan. Jangan juga pakai big or unfamiliar words kalau kalian nggak tahu. Kalau kalian tahu, coba dipakai. Kalau nggak usah. Menggunakan struktur grammar yang bervariasi, ya. Nggak usah takut tentang atau khawatir dengan aksen kamu, ya. Dan
Banyak orang mikir, oh berarti saya harus terus ngomong ya, nggak pakai berhenti. Nggak juga. Kalian butuh waktu untuk berpikir kan. Native speaker pun gitu. Kalau misalnya tanyain, what did you do last night? Or what did you do last weekend? Gitu. Kita kan mikir dulu, oh minggu lalu saya ngapain? Itu nggak masalah. Pause to think. Ya, berpikir itu nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika dia itu sering dan terlalu panjang, gitu ya. Dan kalau bisa kurangi penggunaan fillers. Ada yang tahu nggak fillers itu kayak apa? Fillers itu kayak oke, so ya gitu ya. Jadi banyak itu dikurangi, terutama bagi teman-teman yang biasa kayak itu, silakan dikurangi. Extend your answer, diperpanjang jawabannya. Kalau part 1 sebenarnya nggak usah panjang-panjang, karena kalian hanya dapat waktu 5 menit, ditanya 2-3 topik yang berbeda. Ya, jadi pertanyaannya banyak. Jawabannya jadi lebih singkat. Sekitar 2-3 kalimat cukup. Gitu. Kalau mau panjang-panjang nggak masalah, tapi jangan panik ketika tiba-tiba di-cut sama examinernya. Oke, next. Gitu. Oke, thank you. Itu berarti sign kalian harus diem. Selesai. Gitu ya. Jadi saya sarankan part 1 2-3 kalimat ini cukup. Kalau part 2 sama part 3 itu berbeda lagi. Kalau part 2, 2 menit ngomong terus ya, sampai ada indikasi dibilang thank you, itu baru diam. Kalau part 3 sepanjang mungkin. Sepanjang yang kamu bisa. Spelling habits, pronunciation, I'm not sure about this, but they give me these tips, give us this tip gitu ya. Jadi mungkin lebih relax. Jadi nggak terlalu kecepatan berbicaranya. Ya. Jangan bicara monoton, nggak ada intonasinya. Kita nggak tahu kapan kamu berhenti gitu. Kita bisa tidur nanti examinernya ya. Terus practice common IELTS topic. Alright? Sampai sini ada yang tanyakan? Saya akan lebih cepat biar kita ada waktu untuk practice. Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi saya bilang kan kalian boleh pause ya. Jadi agak berhenti sebentar untuk mikir dan juga bisa memakai beberapa frasa-frasa ini untuk sebentar mendelay gitu ya. Jadi mau mikir jawabannya nih, jawabannya apa? Saya nggak tahu, udah pada diem, silence, itu kamu juga bisa pakai beberapa frasa ini. Ya. Misalnya, that's an interesting question. I've never thought about that. But let me see. Ya, that's a good point. Bisa dipakai. Tapi jangan terlalu sering. Ini juga penting. Nah, dikit-dikit, okay, let me think about it. Ditanya lagi, okay, let me see. Aduh, itu juga sama kayak fillers, ya. Jadi boleh, tapi jangan keseringan. Ini bagus untuk dipakai di tempatnya, ya. Ini topik-topik apa sih yang biasanya ada di speaking test, terutama di part 1. Ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya lebih banyak, tapi ini salah satu beberapa topik yang kemungkinan besar ditanyakan. Tourism and travel, education, transport, environment, family life, sport and recreation, crime and punishment, the internet, advertising, and retail. Dan sekarang juga banyak tentang AI, udah mulai, gitu ya, atau teknologi kayak driverless car, AI in classroom, kayak gitu-gitu, atau something about remote or online job. Itu semakin ke sini, semakin banyak berbicara tentang teknologi. Jadi saran saya aja lihat, ini adalah common topic. Lihat topik-topik tersebut. Topik yang mana yang biasanya kalian nggak pernah baca, atau nggak pernah mendengarkan, atau nggak pernah dipraktek untuk ngomong, gitu ya, berbicara, bahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada yang belum kalian familiar, silakan praktek. Ya. Sebelum praktek bisa baca, bisa mendengarkan podcast tentang topik-topik ini. Misalkan saya nggak terlalu familiar sama crime and punishment, do more research about that particular topic. Gitu. Silakan dicari lebih dalam tentang itu.
Saya sekarang lebih suka nonton podcast ya, dengerin podcast. Ada podcast yang saya suka dengarkan, itu namanya BBC Learning English. It's highly recommended, highly recommended. Silakan teman-teman cari di YouTube, itu highly recommended karena dia itu bahasannya per topik dan nanti dikasih penjelasan. Jadi kosakata ini artinya apa dan ketika diutarakan atau dipakai dalam kalimat itu kayak gimana. Gitu. BBC Learning English itu highly recommended. Cuma 6 menit ya, 6 menit podcastnya. It's really good start ya. Oke, kita akan praktek. Kita akan praktek dan di sini ada 13. Oh, ketika mau praktek itu banyak yang keluar. Bentar teman-teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, stay. Kita belum foto ini, jadi stay dulu. Nggak usah keluar dulu. Jadi ini ada 13 orang. Oke. Kita akan bagi 3, berarti ada 4 grup. Satu grup ada 3 sampai 4 orang. Ya, jadi saya akan kasih topiknya. Topiknya nggak ada. Intinya nanti kalian ada 10 menit di sana. Jadi 3 orang bisa ngomong sekitar 3 menitan setiap orang, gitu ya. Nanti kalian, tadi dulu, jangan jangan keluar dulu. Terus setelah itu saling nanyain, gitu. Nanti ada satu topik yang memilih pertanyaannya itu yang bertanya atau examinernya. Ya, jadi kalian tidak memilih topik sendiri, tapi dipilihin sama temannya. Kita bicaranya selama 10 menit total, jadi ada sekitar 1 orang mungkin bicara sekitar 3 menit. Saya akan masuk, tapi biasanya saya akan videonya off, jadi saya cuma mendengarkan aja. Jadi kalian nggak gigit, gitu. Saya cuma mendengarkan, terus lompat. Saya akan lompat dari satu Zoom breakout, dari satu ke yang lain, cuma mendengarkan aja. Dan videonya off, jadi kalian ngomong aja, nggak usah nunggu saya masuk baru ngomong, ya langsung aja praktek. Saya akan share pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan. Ini bisa, bentar, ini bisa, I think we can, bisa upload materi nggak ya di sini? Bentar saya coba. Oh, nggak bisa. Oke. Saya copy paste aja berarti pertanyaannya. Ini part 1 ya teman-teman. Dan yang bertanya itu yang memilihkan topik. Jadi kalian juga milih sendiri. Ini ada tentang animals. Ada clothing and fashion. Dan food and cooking. Daily routine. Oke, jadi tiap orang mendapatkan topik yang berbeda. Saya akan buka Zoom-nya. Tapi sebelum itu, berapa menit total yang perlu kalian habiskan di breakout Zoom? How many minutes? 10 minutes. 10 minutes. Siapa yang memilih topiknya? Memilih topiknya temannya ya? Oke, temannya yang bertanya. Jadi kalian nggak milih topiknya sendiri. Ini bisa di screenshot dulu, teman-teman. Saya nggak tahu kalau pakai HP biasanya hilang dia pertanyaannya. Jadi silakan di screenshot dulu. Kalau yang pakai laptop aman, tapi pakai iPad, HP biasa masuk ke breakout room dia hilang pertanyaannya. So please screenshot. Kalau udah, saya akan open. I'll see you in 10 minutes. Udah saya buka ya. Silakan join.
Oke. Hidup. Oke. Kita akan masuk ke breakout room, Kak. Oh ya, Kak Rian Ahmad, silakan. Join breakout room-nya. Grup 1. Abi Fauzan di grup 2, room 2. Kak Maulana di room 3. Kalian belum muncul ya notifnya? Ya, Belum muncul ya notif breakout room-nya? Muncul nggak? Ada nggak? belum bisa ini. Oh, ya. Yang ini kah? Ya join aja, Hmm. join ya. Oke, oke. Kak Abi Fauzan sama Kak Maulana ada kendala. Oke. Alright. Kita akan masuk dan ngecek ya Kak channel kita. Kak Abi sama Kak Maulana.
Right, we're going to wait for others to come back. And we will do some reflection. Wait, we have one more breakout room. We're gonna come. All right, so is everybody here? Breakout room 1. So while waiting for one more person, okay, I think it's everybody's here. All right. I like to do self-reflection. Jadi tadi di dalam setiap breakout room ada 2 sampai 3 orang. Nah, kalian itu bisa berefleksi ya, gimana sih tadi my fluency, vocabulary, my grammar in general. Atau bisa juga komen tentang temannya. Ini termasuk feedback session ya teman-teman. Jadi jangan hanya fokus ke hal yang perlu diperbaiki, tapi juga bisa fokus ke yang sudah bagus. Tadi temannya udah bagus bagian apanya nih? Silakan. Dari breakout room 1. Saya ada Kak Febriani Deborah sama Kak Kristi. Any comments about this kriteria? Bisa unmute aja. Kak Febriani sama Kak Kristi. Ya Kak, kalau untuk saya sih, kalau untuk latihan-latihan IELTS seperti ini baru pertama kali ini sih Kak, jadi masih bingung juga ini tadi mau buat gimana. Tapi untungnya ada Kak Kristi di situ, jadinya awalnya ya saya sebagai examinernya, jadi saya yang tanyakan, kemudian Kak Kristi yang menjelaskan dan lain sebagainya, kemudian kita gantian lagi, cuman karena mungkin waktunya sudah selesai, jadi harus keluar dari breakout room, tapi saya juga sepertinya masalah jaringan, jadi dari Zoom-nya juga keluar, jadi saya harus masuk lagi. Ya. Seperti itu Kak. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi ada kendala teknis ya jaringan. Ya kalau misalkan karena itu nanti ketika kalian ambil tes IELTS, walaupun nanti pickingnya online, pakai komputer dari tes ya, dari tes center. Jadi nggak akan kemungkinan gagal karena jaringan bermasalah itu sangat kecil. Gitu. Terima kasih. Kalau Kak Kristi tentang bahasanya, fluensinya kah, coherence-nya, vocabulary-nya, grammar, any thoughts or comments? Tadi saya masuk loh breakout room 1 dan itu in my opinion kalian berdua udah sangat lancar, cukup lancar ya. Dan udah bagus bahasa Inggrisnya, walaupun tadi cuma sebentar, but I can see like you understand the question and you can answer them. That's the most important thing. Kalian paham pertanyaannya dan bisa menjawab sesuai dengan dari pertanyaan tersebut ya. Dan lebih baik lagi ketika bisa menjelaskan lebih panjang gitu. Oke, kalau dari breakout room kedua ada komen tentang satu sama lain, apa yang sudah bagus, atau tentang kalian sendiri. Dari breakout room 2 ada siapa ya? Kak Irma sama Kak Rani. Kak Rani mau nyoba? Boleh pakai bahasa Indonesia tadi gimana di breakout room? Mungkin lebih karena kurang terbiasa ya, jadi ngomong bahasa Inggris tuh juga kurang pede. Dan ya saya merasa kalau kurang di vocabulary-nya gitu. Oke. Ya, vocabulary is building block, teman-teman. Jadi kosakata memang salah satu poin penting ketika kita mau
bisa berbahasa ya, nggak hanya speaking aja, tapi di writing, reading, listening semuanya kalian harus tahu vocabulary-nya atau kosakatanya. Karena itu ya vocabulary is a building block. Jadi caranya melatih vocabulary itu dengan input, banyakin input yang saya bilang ya. Jadi mendengarkan, membaca, menonton sesuatu yang dalam bahasa Inggris. Dan juga bisa langsung praktek. Saya sekarang ada di Bali. Tadi saya I went to Legian Beach in the morning. Legian is close to Kuta Beach, and there are a lot of people there, foreigners and locals. And guess what? The locals, orang-orang pekerjanya ya, mereka bukan orang Bali asli, tapi udah lama di Bali. They can speak multiple languages. Mereka bisa berbicara banyak sekali bahasa. Jadi misalkan mereka ngeliat nih customer-nya, dan customer datang misalkan, oh dari Jepang, mereka langsung bisa switch bahasa Jepang. Terus dan misalkan dari Inggris, misalnya langsung switch bahasa Inggris, kayak gitu. Korea, misalnya switch bahasa Korea. Terus padahal secara formal mereka nggak pernah latihan atau ngambil kelas bahasa-bahasa tersebut, tapi karena sering berinteraksi dan praktek berbicara, itu jadi sangat amat terbiasa, paham sendiri. Dan itu sebenarnya paling bagus gitu, ketika kita langsung praktek gitu. From the street ya, jadi learning language from street, jadi langsung interaksi berbicara. So either you do it alone or together with a partner. Saran saya adalah praktek. Dan jangan lupa input, gitu ya. Praktek dan inputnya. Jadi kita nggak bisa cuman kayak praktek, tapi sebenarnya inputnya nggak ada, gitu. Gimana mau menjelaskan sesuatu kalau misalkan vocabulary-nya kurang, gitu kan? Tapi jangan khawatir, saya yakin teman-teman di sini sebenarnya sudah punya basic vocabulary yang cukup untuk berbicara atau menjawab part 1. Karena part 1 itu tentang hal-hal yang familiar, ya. Pasti bisa, walaupun cuma kayak pendek-pendek, pasti bisa jawab. Jadi jangan minder dulu, dicoba dulu. Okay? Grup 3, ada yang mau share? I'll go, Miss. Ya, silakan. Okay, thank you. Before I do self-reflections, I'd like to give a comment regarding the practice I had with Mr. Ryan and also Mr. Rainer, if I'm not mistaken. So, yeah, me personally, I actually had problem regarding the vocabulary, because the topic I had was about food. So I keep using food instead of like another words like the synonym such as meals or like cuisines. Actually, it was in my mind, but because maybe I do not really practice a lot, I cannot like use that. But it was in my mind, so it's my self-reflection. But about the overall practice with Mr. Rainer and Mr. Ryan, actually, I was the examiner for Mr. Rainer. So based on my point of view, Mr. Rainer did good in answering all those questions. However, maybe I don't know like the limit of the time. So in each question, Miss Rainer answered it too long, like more than 3 to 5 sentences. I don't know, is it okay or not? But maybe it's too long. Like I don't know. I'm not sure about that. So yeah, that's all for me. Thank you, Kak. Kak siapa ini tadi ya? Who's speaking? Alpha, yeah. Kak Alpha, okay. Where are you from, Kak Alpha? Is it Papua? Actually NTT. Oh, NTT. Okay. Sorry. Yeah. Because like the accent, I can somehow like, because I taught Papuan students last year in Bali, they kind of have this, and it reminds me of my students. That's why. Yeah, we have similar accent actually. Yeah, it reminds me of my students. So it's just I won't teach them anymore, but it reminds me of my students. Yeah, thank you so much for the self-reflection. It means, karena itu, you already know the words, but you forget to use it. That could happen. In real test apalagi, bayangin ini cuma sama teman-teman kalian bertiga itu
ada tekanan, ada pressure, dan mungkin ada sedikit kegugupan, lupa gitu. Apalagi di real test itu double-double gitu. Jadi memang seperti yang tadi udah tahu refleksinya, sebenarnya ada beberapa kata yang bisa saya pakai untuk sinonim dari food, meal, cuisine, itu bagus banget kalau kalian bisa pakai. Atau bahkan lebih spesifik kayak breakfast, staple food gitu ya. Nah, saran saya adalah praktek lagi dan coba pakai pertanyaan yang sama untuk dengan jawaban yang lebih lengkap yang sesuai tadi kamu mau. Silakan dicoba lagi ya. Tadi ini saya kurang ini nih, saya pengen pakai vocabulary ini nih, coba lagi. Sendiri nggak masalah dan di record lebih baik. Gitu, Kak Alfa. Ya untuk tadi jawabannya lebih panjang gitu, panjangan apa enggak? Sebenarnya iya, kalau sampai 5 kalimat itu biasa kepanjangan. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kepanjangan di IELTS. Tapi jangan panik yang saya bilang ketika tiba-tiba sama examiner di-cut. Oke, thank you, next. Gitu. Itu adalah kalau ada kayak thank you, kalian dengerin aja. Kalau thank you berarti diam, dengarkan pertanyaan lanjutan gitu. Jadi kalau kalian orang yang nggak panikan, mau lebih panjang nggak masalah, tapi they will cut you off gitu ya. Cut you off. Kecuali di part 3 nanti di part 3 kamu ngomong sepanjang apapun biasanya nggak bakalan diinterupsi, bahkan malah ada follow up question atau pertanyaan lanjutan dari jawaban kalian di part 3. Tapi untuk part 1, 2 and 3, 2 until 3 sentences are kamu lebih panjang juga nggak masalah buat latihan, tapi jangan panik aja kalau tiba-tiba di-cut gitu ya. Itu aja. Alright, so my overall feedback, jadi tadi saya masuk ke semua breakout room dan cuma dengerin sedikit sampel dari beberapa teman. But I'd say like in terms of fluency, most of you are quite fluent already. Some still struggle, I would say. Ada beberapa yang masih struggling. Yang paling penting itu dari 4 kriteria tersebut adalah pertama kamu paham pertanyaannya, kedua bisa jawab. Itu dulu. Kalau misalkan masih struggle sama fluency and coherence, itu dulu yang dibenerin gitu. Kamu paham pertanyaannya, kamu bisa jawab. Bisa jawab 2-3 kalimat, baru nanti lanjutannya itu bisa kayak Kak Alfa. Cari sinonimnya, cari vocabulary yang lebih beragam. Sentence-nya lebih dipanjangin, kayak gitu. But first thing first, fluency and coherence, in my opinion. That would be my suggestion. Okay? Ada pertanyaan sampai sini? Any question? Open question. Sebelum kita foto ya, jangan lupa kita foto dulu buat dokumentasi. Dan ada absen juga yang akan dibagikan Kak Sinaptika, bisa diisi untuk dapat recording sama nanti kita buatkan e-sertifikat juga. Sambil di-share linknya, ada yang mau bertanya? Open question. Ini saya lagi nyariin podcast yang saya suka. Ini saya akan share. Saya suka banget dengerin podcast itu karena buat saya belajar juga. Kak, izin bertanya. Silakan. Ayo Kak, soal materi ini, apakah Kakak bisa share ke kita nanti, mungkin lewat Beasiswa Timur juga, PowerPoint-nya, biar mungkin bisa lebih baca-baca lagi. Oke, PowerPoint boleh saya share ke Beasiswa Timur ya. Nanti saya bisa share sama recordingnya juga boleh saya bagikan. Iya Kak, terima kasih. Ya, ini PowerPoint saya yang rekap bikin ya, jadi bisa dibaca-baca lagi. Tapi yang paling penting adalah prakteknya ya. Jadi silakan dipraktek. Lihat nih teman-teman yang sekiranya sama-sama pengen belajar IELTS, silakan berhubungan dan jadi speaking buddy. Speaking buddy. Jadi speaking buddy. Coba siapa yang mau jadi speaking buddy satu sama lain. Oke, bentar. Bentar, saya akan kasih link. Ya. Sini, kalau diisi, kalau mau PowerPoint sama recordingnya.
Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Belum kita foto bareng? Itu silakan isi absensi dulu deh. Itu cuma nama sama email. Pastikan emailnya tepat. Tadi saya udah ngirim email untuk Zoom link. Kalau emailnya sama persis berarti email kamu sudah dapat email dari saya. Berarti emailnya udah tepat gitu ya. Sering ada email yang salah ketik. Jadi saya akan bagikan PowerPoint recording dan juga sertifikatnya. Ya, di link itu aja, Kak. Cuma nama sama email. Ada tips biar kalau ngomong bisa ngalir terus ya kayak air gitu ya ngalir. Coba saya tanya, gimana kalian belajar bahasa Indonesia? Yo, gimana cara belajar bahasa Indonesia kira-kira? Ada yang mau share nggak? Kalau dari kecil, tahu-tahu bisa aja gitu, tahu-tahu bisa. Itu namanya language acquisition ya, bahasa kerennya. Atau kita nggak belajar, tapi kita mendengarkan, kita pakai setiap hari, mendengarkan, dipakai setiap hari, itu bikin kita bisa. Jadi nggak berasa belajar bahasa Indonesia tahu-tahu bisa, padahal bukan tahu-tahu gitu, karena mendengarkan, membaca, berinteraksi sama keluarga kita, then we know the language. Bahasa Inggris juga gitu, teman-teman. Saya dapat training kemarin di ILF Bali, di training atau dilatih sama IELTS examiner gitu ya. IELTS examiner di ILF Bali. Jadi yang nanti kalau kalian tesnya di Bali, mungkin akan ketemu sama trainer saya itu. Dia bilangnya hal yang sama gitu, praktek hal yang sama, practice, kayak gitu. Nggak ada jalan pintas untuk bahasa, terutama berbicara selain praktek. Nah, saya bilang, kalau misalkan prakteknya mau bagus, itu inputnya juga harus banyak, gitu. Input itu apa? Apa yang kamu masukkan? Jadi apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu baca, kayak gitu. Itu namanya input ya. Jadi saya udah kasih di BBC Learning English itu listening podcast, itu bagus untuk listening, juga vocabulary. Kalau kalian suka baca, silakan baca dari sesuatu yang kalian suka. Misalkan Instagram, banyakin Instagram yang dari news atau berita-berita luar negeri. CNN, BBC, atau bahasa Indonesia tuh kalau nggak salah WhatsApp Indonesia deh. WhatsApp Indonesia itu berita lokal Indonesia tapi ditulis pakai bahasa Inggris gitu. Di Instagram kalian banyakin itu, mendengarkan. Dan itu build up habit ya, yang mungkin agak susah. Jadi dilihat biasanya kebiasaan apa yang udah kamu punya. Kalau misalkan ke sekolah atau ke tempat kerja naik kendaraan umum, saya sarankan dengerin podcast sambil sambil naik naik kereta atau naik angkot atau naik motor gitu. Jadi nggak nambahin jam lagi untuk kalian belajar kayak gitu. Tapi exposure itu penting sekali. Oke, nggak masalah Kak. Bentar. Oke, sambil ngisi absensi kita foto aja dulu Kak Tika. Saya stop share biar boleh, kelihatan semua. Boleh. Sharing spotlight ini, jadi bisa teman-teman. Yang mau ikutan, fotonya nanti mejeng di Instagramnya Beasiswa Timur, Semarut Global, silakan. Ayo, teman-teman yang bisa on cam, boleh silakan ditunggu ya. Nah, ini kelihatan. Ya, Kak Febriani. Bahasa Inggrisnya bagus ini loh, Kak Febriani. Terima kasih. Oh, really? Maaf. Beda ya. Bentar. Google Form-nya katanya salah ya. Bentar. Ya. Bentar, guys. Saya ngasihnya yang salah. Bentar. Yang masih bisa on cam, boleh silakan.
Ya, kita tunggu 1 menit sambil saya nyari Google Link yang tepat. Bisa buka kamera. Oh, responnya ditunggu gimana tuh kalian? Keren banget ini. Padahal saya salah. Ya, ya betul teman-teman. Ada 7 yang isi. Silakan form absensi. Ini orang-orang keren yang bisa kalian lihat namanya sama wajahnya. Mudah-mudahan dapat IELTS dengan nilai sesuai target kalian ya. Biasanya S2 6,5. Tapi kalau dari tempat-tempat wilayah tertentu 5,5 itu sudah ada yang bisa coba beasiswa AS gitu. 5,5. Yuk, ada lagi kah teman-teman yang tidak berhalangan jaringan sama device untuk bisa on cam? Dan Oh, dilihat linknya sudah, ya, linknya ada di chat. ya, linknya ada di chat. Ya, ini. Udah jam 6 ya untuk teman-teman yang di Indonesia Timur. Indonesia Timur jam 7 nggak sih? Oh, jam 7. Oh iya. Ini masih WIP berarti. Laptop saya masih WIP. Belum ganti Wita. Wow, ayo udah ya, kita bisa capture aja ya Kak Sinartika. Ya. Kak Febriani? Oke. Siap. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Saya belum. Oke, siap, Kak siap. Irma. Ditunggu. Ada Keren-keren reaksinya sekali dulu. kalian speaking kalian itu. Tadi saya jumping from one breakout room ke yang lain itu Iya, keren-keren. Iya. Bahasa Inggris tuh keren-keren. Iya kan Kak Sinartika? Like, Iya. udah bagus, tinggal tahu strateginya aja. Kalau udah bisa, tinggal tahu strategi IELTS-nya aja. Itu pasti akan dilakukan. Oke. Siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mantap. Dan ya, terima Oke. kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah sampai akhir. Thank you so much. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di webinar selanjutnya ya. Sama Beasiswa Timur dan Global Indonesia. Terima Ya, kasih thank Kak. you Miss Adibat. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Kak. Thank you.